Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat bluder tape ala Dapur Yuli ya. Ini buat merayakan pesta ulang tahun anak saya juga. Nah, kalian bisa coba di rumah. Yuk, mari kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat bluder tape ya. Kebetulan dapat tape yang enak banget dari teman, jadi saya eksperimen bikin kue, bikin muffin, itu semua dari tape, supaya lengkap ya resep-resepnya. Jadi untuk kali ini saya eksperimen kue bluder tape. Ini resepnya udah berkali-kali saya eksperimen dan ini saya menemukan formula yang paling enak menurut saya untuk kue bluder tape ini. Tentu saja kalau sama saya selalu nggak pakai emulsifer, nggak pakai macam-macam ya. Cuma cukup kita menggunakan beberapa teknik yang sederhana, pasti kuenya jadi. Oke? Nah, yuk langsung kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuat kue bluder tape. Lebih kurang di sini ada 7 butir kuning telur dan 4 butir putih telur. Ya, jadi saya cuma pakai 7 kuning telur dan 4 putih telur. Jadi 3 putih telurnya saya nggak pakai. Ya, nanti untuk setelah resep-resep ini saya akan eksperimen bagaimana membuat beberapa makanan atau bakingan menggunakan putih telur karena sisa putih telur kita agak banyak ya. Nah, di sini saya juga ada 150 gram tape singkong ya. Lalu di sini ada 150 gram mentega mix dengan margarin dan 2 sendok makan susu kental manis ya. Nanti ini kita akan kocok bersama. Di sini saya juga ada 150 gram gula pasir ya. Saya nggak pakai banyak-banyak karena sudah ada susu kental manis, jadi saya pakai 150 aja. Dan di sini saya juga punya sekitar 150 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru. Ya, dan tentu saja ini sudah diayak ya. Nah, apalagi yang kita pakai di dalam sini saya juga udah kasih sedikit vanili bubuk. Ya, vanili bubuk sedikit aja, 1/4 sendok teh aja. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa karena tape kita udah cukup wangi ya. Oke, nah langsung kita mulai aja. Pertama yang saya lakukan, saya akan mengocok mentega, tape, dan susu kental manis. Nah, untuk loyangnya saya pakai loyang tulban yang sudah saya olesi dengan mentega dan taburan tepung. Ini 22 cm ya. Kalian boleh pakai 22 cm, boleh pakai 24 cm ya, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah, ini saya akan kocok dulu yang pertama menteganya dan tapenya ya sampai dia creamy ya. Oke. Nah, saya akan kocok tape dan menteganya ini sampai dia creamy ya dan ringan ya. Jadi supaya nanti pas dicampur dengan adonan telur dan gula pasirnya, dia itu nggak cepet bantet ya. Caranya jadi seperti ini. Jadi kita kocok dulu tape, mentega, dan SKM-nya ya. Kita kocok sampai dia creamy ya dan bersatu ya. Nah, ini udah creamy ya. Lebih kurang tadi sekitar 5 menitan ya. Dia udah creamy banget, kita matiin. Nah, dia udah creamy banget, kita matiin. Lalu kita jadiin satu begini supaya enak. Nah, ini udah creamy banget ya, bagus banget. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga bersihkan ini bagian mixernya sayangnya. Nah, kita sisihkan dulu bagian daripada kocokan menteganya tadi ya. Kita akan sekarang taruh bagian telurnya seperti ini. Saya sudah siapkan satu lagi mixer untuk mixer ini. Ini mixernya lebih kurang sekitar 10 menit ya untuk mixer saya. Nah, beberapa mixer itu harus lebih lama ya. Nah, ini caranya gampang banget. Ini tinggal tuang gulanya di sini, teman-teman, dan kita akan kocok sampai dia creamy dan berjejak juga sama seperti mentega tadi ya. Jangan lupa arahnya selalu searah ya, supaya kue kita nggak bantet. Pakai kecepatan yang paling tinggi.
Nah, ini udah jadi seperti ini. Nah, saya akan udah creamy banget ya. Nah, saya akan masukkan tepung terigunya dulu ke dalam ke dalam adonan ini ya. Pelan-pelan saya akan aduk. Nah, seperti ini. Pelan-pelan aja ya saya ngaduknya. Nah, nanti adonan yang tepung ini yang sudah dikasih tepung akan saya campur ke dalam adonan yang mentega tadi ya. Nah, ini saya akan tuang ke adonan. Setelah saya campur rata tepung terigunya di adonan ini, saya akan campur di adonan menteganya ya. Dari adonan telurnya saya campur di menteganya. Nah, seperti ini. Perlahan-lahan aja ya, biar semuanya jadinya rata. Ya. Nah. Kalian boleh lakukan sebaliknya juga, tapi menurut saya kalau begini lebih rata ya ketimbang sebaliknya ya. Kita aduk yang rata. Nanti kita akan panggang di suhu 160 derajat ya, selama lebih kurang 40 menit ya. Nah, saya akan masukkan ke loyang seperti ini. Ini saya pakai loyang dua-dua ya. Nah. Seperti ini. Kuenya sudah siap. Ini tinggal kita panggang di oven di suhu 170 derajat selama lebih kurang 40 menit. Nanti setelah jadi saya akan kasih tahu teman-teman lihat ya. Kalau di otang saya itu suhunya sedang aja. Ya, setelah sekitar 45 menit dipanggang, jadinya seperti ini ya teman-teman. Tada! Tuh, ini dia bolu bluder tape ala Dapur Yuli. Nah, nanti kalau ini sudah agak dingin sedikit, saya akan kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa ya. Nah, ini saya pakai loyang 22 cm. Kalau kalian mau pakai loyang 24 juga bisa, cuman hasilnya nanti lebih pendek ya. 2, 3. Nah, ini benar-benar heavy banget kuenya. Oh. 1, 2. Jadinya seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Cantik kan? Ini dia bluder tape ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Ini enak banget. Semoga resep saya ini bisa jadi ide masakan kalian juga ya. Oke, sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa lagi. Dadah. Nah, teman-teman pasti penasaran kan dalamnya kue bolu bluder tape ini kayak apa? Yuk langsung kita potong ya buat teman-teman lihat. Bluder tapenya seperti ini dalamnya. Moist banget, wangi banget kuenya. Benar-benar enak ya. Satu rumah saya tuh bau tape, tapi kalau tapenya tuh harum banget tuh, cantik banget ya. Nah, tuh lembut, empuk banget ya. Kalian harus coba di rumah. Ini, jadi ini rongganya ada yang gede, ada yang kecil. Ini biasa terjadi kalau kita nggak pakai obat ya. Oke. Nah, kalau rongganya lebih gede dari ini, berarti tadi saya ngaduknya masih kurang rata ya. Enak banget, empuk banget. Kalian harus coba, oke?